pengurus, kami mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu secara virtual, serta salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan November 2020 dan masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita semua tetap bersabar, terus setia melakukan protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam berbagai keterbatasan dan hambatan yang kita alami saat ini. Percayalah, Tuhan Yesus yang setia akan selalu hadir untuk mendampingi dan melindungi kita. Mari satukan hati dan pikiran untuk menyembah dan memuliakan Allah yang selalu setia memberkati dan memimpin hidup umat pilihannya. Oma-opa yang dikasihi Kristus, mari berdiri untuk memulai ibadah syukur ini dengan menyanyikan Mars Pelkat PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Oma-opa, marilah menghadap hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya yang kudus dan agung itu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan bait yang kedua. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa,
segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai oma opa sekalian. Amin. Oma opa dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita mau membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat secara berbalasan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ia memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 bait pertama dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Opa-oma yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKLU bulan November ini terambil dari kitab Perjanjian Lama sesuai dengan pembacaan SBU pada hari ini 10 November untuk bacaan pagi. Kitab Imamat 21 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami Oma dan Opa PKLU Jemaat GPIB Zebaot boleh beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan dalam kesempatan ibadah Pelkat PKLU di bulan November ini, sekarang kami para lansia-Mu hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, khususnya para lansia-Mu, dalam kami menjalani kehidupan kami di masa tua ini.
Bersabdalah ya Tuhan, karena kami lansiamu bersedia untuk mendengarnya. Amin. Oma Opa, silahkan bangkit berdiri. Dalam kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat, pasal 21, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Imamat, pasal 21, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Dengan judul perikop Kudusnya para Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu, bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ayat 6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat berjumpa kembali Oma Opa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan bagian dari perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk memperlengkapi bangsa Israel secara keseluruhan dan juga para imam-imam. Oma Opa kalau perhatikan perikop-perikop sebelumnya, di perikop-perikop sebelumnya firman Tuhan berbicara tentang kekudusan. Dimulai dari kudusnya perkawinan, kemudian kudusnya hidup, kudusnya perkawinan pasal 18, kudusnya hidup pasal 19,
kemudian pasal 20 kudusnya umat Tuhan, dan pada hari ini di pasal 21 yaitu kudusnya para imam. Nah, opa-oma yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada seorang dosen, dia pernah mengeluh, dia katakan begini, jangan menjadi tua di Indonesia. Begitu dia katakan. Apa maksudnya jangan menjadi tua di Indonesia? Saya mencoba menafsirkan, barangkali itu merupakan sebuah keluhan sosial oleh karena manusia lanjut usia di Indonesia ini mungkin kurang mendapat tempat terhormat, sehingga dia berkata jangan menjadi tua di Indonesia. Manusia lansia katanya adalah manusia yang tidak produktif, cuma dianggap barang antik, lebih sering diolok-olok ketimbang dihormati, lebih sering menjadi bahan baku lawakan ketimbang dijadikan sumber nasihat dan bimbingan. Tempat hidup para lansia juga seringkali dilokalisir di panti-panti jompo. Di sanalah nanti mereka menunggu panggilan yang kuasa. Seorang lansia, penghuni panti Reda Kristen Hana di Ciputat, pernah menulis sebuah puisi sebagai berikut. Katanya, kertas tua bisa didaur ulang, besi tua bisa didaur ulang, tetapi manusia tua bisakah didaur ulang? Saudara-saudara, sajak di atas bisa menjadi cerminan kefrustasian para lansia karena mereka disingkirkan dan merasa tidak berguna lagi. Pada suatu waktu ketika saya masih remaja, saya pernah mendengar seorang pengkhotbah, dia berkhotbah demikian. Dia mengibaratkan bahwa manusia itu kalau diibaratkan dengan hewan-hewan, bukan bermaksud untuk merendahkan derajat kita ya, saudara-saudara. Pengkhotbah ini katakan, umur 20 sampai 30 manusia itu benar-benar menjadi manusia. Umur 20 sampai 30. Maksudnya adalah lagi gagah-gagahnya. Hidup senang dengan pergaulan bebas dan lain-lain. Lalu kemudian memasuki umur 30 sampai 50, manusia menjadi kuda. Ibaratnya seperti kuda. Kerja keras, cari uang, tidak mengenal lelah, bangun pagi-pagi, pulang sampai malam, terus bekerja seproduktif mungkin. Saudara, hanya untuk mendapatkan finansial materi yang banyak. Jadi diibaratkan umur 30 sampai 50 itu ibaratnya seperti kuda. Lalu umur 50 sampai 60, manusia itu ibaratnya seperti monyet. Saya ngomong monyetnya pelan-pelan ya. Tempat tinggalnya berpindah-pindah. Minggu ini di rumah anak sulung, minggu ini di rumah anak bungsu, minggu depan di rumah menantu dan lain-lain, pindah sana, pindah sini, persis seperti monyet yang lompat sana sini, lompat ke sana situ, saudara. Kata pengkhotbah itu. Umur 60 sampai 70, manusia itu diibaratkan seperti dogi. Mau ngomong anjing kayaknya kasar banget ya, tapi udah ibaratnya seperti dogi katanya. Kenapa? Karena kerjanya cuma jagain rumah, jagain cucu, antar cucu dari sekolah, dititipin kunci sama anak, disuruh jaga ini, jaga itu. Kasihan sekali saudara menjadi tua di Indonesia ini. Sebenarnya apa kata Alkitab tentang manusia lansia? Oma-opa yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita tarik mundur sedikit pembacaan firman Tuhan ini, di pasal 19 ayat 32, kitab Imamat pasal 19 ayat 32, firman Tuhan katakan demikian. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Saudara,
Tuhan Allah katakan kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada orang Israel, dikatakan bahwa orang ubanan, pada waktu itu orang ubanan itu identik dengan para lansia. Kalau zaman sekarang anak-anak remaja juga pada ubanan, cat putih ya kan. Kalau kita lihat anak-anak sekarang masih ABG atau udah dicat warna-warna putih begitu. Tapi pada waktu itu dikatakan bahwa engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Artinya apa? Ketika lewat di depan orang ubanan harus hormat. Atau ketika ada orang yang tua kita harus berdiri, saudara. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kitab Imamat sudah mengatur itu tentang bagaimana sikap kita kepada orang tua, saudara. Lalu pasal 21 yang menjadi bagian dari pembacaan kita pada hari ini, meskipun firman Tuhan ini condong ditujukan kepada para imam-imam, bagaimana para imam-imam itu harus menjaga kekudusan hidup mereka, terutama dari kenajisan, yaitu terhadap orang-orang yang sudah mati dikatakan. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita diatur, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali, ayat 2, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yaitu ibunya, ayahnya, anaknya, laki-laki atau perempuan, saudaranya laki, saudaranya perempuan yang masih perawan, dikatakan. Saudara perempuan yang masih perawan. Mama perhatikan nggak ada kok kalau istrinya, saudara-saudara. Katakan situ bahwa para imam-imam itu dituntut untuk menjaga kekudusan hidup mereka supaya mereka itu layak untuk melayani Tuhan, fungsi mereka sebagai seorang imam. Nah, itu yang dituntut Tuhan lewat firman. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang kita imani adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang agung, sehingga kita tidak layak harusnya, saudara-saudara, harusnya karena dosa kita tidak layak untuk menghampiri tahta hadirat Allah. Masih ingat cerita tentang Musa ketika dia pertama kali dipanggil oleh Tuhan, ya kan? Lalu Musa melihat ada semak-semak berduri yang berapi yang terbakar. Musa datang menghampiri semak itu, lalu dari semak yang terbakar itu ada suara, kata suara itu, tanggalkanlah kasutmu. Artinya apa? Hadirat di mana Allah ada itu adalah kudus, suci, dan tidak ada satupun manusia apapun yang boleh datang menghampiri tahta kehadirat Allah, saudara-saudara. Nah, itu mau menggambarkan tentang betapa Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Maka kita yang mau menghampiri tahtanya, kita yang mau menghadap hadiratnya, maka kita pun juga harus menguduskan terlebih dahulu hidup kita. Kalau tadi saya katakan di perikop-perikop sebelumnya, firman Tuhan sudah mengatur tentang kudusnya perkawinan, kudusnya hidup, kudusnya kehidupan peribadahan, lalu sekarang kudusnya para imam. Tuhan menuntut bahwa semua orang Israel, bangsa Israel, orang-orang pilihan Allah. Jadi bukan cuma imam-imam saja, karena pembacaan kita dari imamat. Bukan cuma imam-imam saja, tetapi semua kita. Para oma dan opa, para anak-anak, para cucu-cucu. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan kita, Allah kita yang kita imani itu adalah Allah yang kudus, maka datanglah ke hadirat Allah itu dengan kekudusan hidup. Bukan kesucian, ya, harus dibedakan antara kesucian dan kekudusan. Kalau bicara kesucian, maka tidak ada satu manusia pun yang suci di muka bumi ini. Tetapi kalau kekudusan artinya bahwa kudus itu adalah sesuatu yang kita khususkan untuk Tuhan, itu kudus. Jadi kalau hidup kita kudus berarti hidup kita ini harus kita khususkan untuk Tuhan. Hidup kita dikhususkan untuk Tuhan. Itu menjadi artinya kekudusan hidup kita. Ketika kita mau menghampiri tahta Allah, mau menghadirat Allah, maka bagaimana kita mengkuduskan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan.
Oma opa dan oma opa yang dikasih oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan kalau hati kita masih ada perasaan kesel, kalau hati dan pikiran kita masih ada perasaan emosi dan marah. Kata orang, para lansia itu mudah tersinggung, kata orang. Kata orang bahwa para lansia itu semakin tua usia kita, sikap kita, sifat kita, bukan sifat ya, sikap kita sudah kembali lagi menjadi anak-anak katanya. Kalau kita lahir masih kecil, nanti makin tua kita makin seperti anak-anak. Emang mau opa dan oma dibilang seperti anak-anak? Kenapa dibilang kita makin tua seperti anak-anak? Karena itu tadi, bahwa kita suka marah. Ada cucu membagi makanan ke oma si opa, barangkali langsung ruk-ruk, kok cuman oma yang dikasih, opa enggak, mau merasa adil. Ada anak yang kasih sesuatu ke opa gitu, oma muka ditekuk, cemberut begitu. Opa saja yang kalian kasih, oma tidak dikasih. Kalian memang cuman sayang opa, ya kan. Kadang-kala gitu, coba perhatikan, opa dan oma itu ribut biasanya untuk hal-hal yang sepele. Hanya karena si oma lebih diperhatikan, si opa begini, atau mungkin di antara anak cuman begini, sehingga makanya pantas kalau dikatakan orang semakin tua dia semakin seperti anak-anak, marah. Saya punya oma saya begitu, ketika dia sudah tua dan tidak berdaya di tempat tidur, hampir setiap saat apa yang dia minta dan kita udah lakukan selalu salah di matanya. Ketika dia minta makan, kita kasih bawa makanan di tempat tidur, ya kita bawa makan. Kok cuman begini makanannya? Makanan cuman bubur. Udah tahu lagi sakit, kita kasih bubur gitu. Dikasih makan bubur, enggak seng pakai garam lah. Ini oma saya orang Ambon ya kan. Seng pakai garam lah. Cuman rebus-rebus lagi. Ini terus langsung enggak mau makan gitu. Beta seng mau makan lah. Waduh kan langke gitu. Oma hampir tiap hari minta minum, kita kasih minum, minuman yang baik. Dikasih minum, pokoknya tidak ada yang salah. Sehingga waktu kita masih kecil, cucu-cucu ini bilang, aduh capek ngurusin oma, ini oma marah mulu, nggak ada yang baik begitu kan. Karena itu tadi, makin tua berpikir seperti kanak-kanak. Mungkin juga karena ketidakberdayanya di tempat tidur, bersikap lebih banyak emosinya barangkali. Nah, oma opa yang dikasih oleh Yesus Kristus, tidak demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghampiri tata Allah dalam kekudusan kita kalau hati kita masih emosi tadi. Kalau hati kita masih marah, kalau di hati kita masih ada perasaan tersinggung, bagaimana kita bisa menghampiri tata Allah? Bukan cuma imam-imam yang dituntut oleh firman Tuhan ini supaya mereka menjaga kekudusan hidup mereka, tetapi kita juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita juga adalah imam-imam dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Oma opa menjadi orang yang dituakan. Kalau firman Tuhan menuntut kepada kita yang muda-muda ini, anak cucu ini, supaya berdiri di depan orang ubanan, menghormati mereka, maka oma dan opa pun juga layak untuk bersikap sebagai orang tua yang patut dihargai, dihormati, dan disegani oleh anak cucu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi kekuatan kita di masa tua kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kerentaan fisik kita, bahwa makin tua, makin banyak sakit penyakit yang kita rasakan, sehingga kadangkala membuat kita menjadi frustasi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, saya bisa membayangkan para lansia mungkin sudah mulai suntuk pikirannya karena nggak bisa ibadah, nggak bisa keluar, nggak boleh ke mall. Kan nggak boleh kan oma opa ke mall kan, ada aturannya kan, bahwa usia 60 tahun ke atas nggak bisa masuk. Anak cucu pada pergi malam minggu, kita cuma di rumah, ke gereja juga nggak bisa dibayangkan. Tetapi yang menjadi sumber kekuatan kita dalam kita menjalani hidup dan masa tua kita. Yesaya 40
ayat 4 mengatakan demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Allah, saudara-saudara, tetap mengasihi dan menghormati oma dan opa di usia lanjutnya. Meskipun mungkin anak-anak sudah tidak mau lagi membawa kita keluar, membawa kita jalan-jalan, membawa kita kemanapun. Mungkin karena kita merasa kita ini udah jadi seperti tadi, kata si pengkhotbah tadi, sudah seperti anjing penjaga rumah yang cuma jaga rumah. Tapi karena kondisi pandemi ini kan memang tidak memungkinkan kita untuk keluar. Meskipun situasi ini rasanya sudah membuat kita suntuk, tetapi firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi opa dan oma. Bahwa sampai masa tua opa dan oma, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan sampai putih rambut opa dan oma, Tuhan akan menggendong opa dan oma. Itu yang harus menjadi spirit dan kekuatan. Meskipun kita merasa sepertinya saya tidak lagi berguna bagi anak cucu saya. Kayaknya saya sudah tidak didengar lagi suaranya. Ingat, masih ada sahabat sejati yang masih mendengar suara keluhan oma dan opa. Masih ada Tuhan yang akan menggendong opa dan oma. Masih ada Tuhan yang akan mendengar keluh kesah opa dan oma. Karena itu, dalam kesendirian, dalam ketidakberdayaan opa dan oma, jadikan ini firman Tuhan sahabat sejati di masa tua opa oma. Jadikan firman Tuhan ini sebagai tempat curhat opa oma. Kalau opa oma sudah tidak lagi didengar oleh anak-anak, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting Tuhan dalam Yesus Kristus mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Meskipun mungkin anak cucu sudah tidak mempedulikan oma dan opa, Tuhan tetap peduli kepada opa dan oma. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat-ayat di atas juga memberikan satu kekuatan buat kita. Bahwa menjaga kekudusan hidup kita, itu satu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Meskipun kita sudah memasuki usia lanjut sekalipun, bukan berarti bahwa ngapain juga saya harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Menjaga kekudusan hidup tetap harus kita lakukan dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Bukan berarti ketika kita masih muda, ketika kita masih produktif, kita menjaga kekudusan hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Selalu berpikir positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Itu menjaga, dalam upaya menjaga kekudusan hati kita. Selalu berpikir positif terhadap anak cucu kita. Selalu berpikir positif terhadap konsumsi yang makanan dan minum yang kita konsumsi. Kenapa saya harus dikasih makan tanpa garam? Kenapa kok nggak boleh lagi makan steak, ya kan daging steak begitu? Kenapa kok saya nggak boleh lagi makan ikan asin? Bukan? Itu kan kesukaan oma dan opa. Berpikir positif bahwa anak dan cucu menginginkan opa dan omanya tetap sehat di masa tuanya. Bukan karena pelit sehingga memberikan makanan yang enggak enak menurut opa dan oma. Cuma dikasih bening-bening terus, tiap hari begini terus begitu. Orang yang berpikir positif akan berpikir bahwa anak cucu saya sangat perhatian kepada saya. Tidak berpikir negatif. Kalau berpikir negatif ya itu yang terjadi, ngomel terus. Kalau opa dan oma tiap hari ngomel, setiap waktu ngomel, anak cucu juga pada lari semua, nggak mau deketin opa dan oma karena ngerasa kalau deket-deket nanti kenain omel gitu, dikena omel sama opa dan oma. Tapi coba kalau opa dan oma di masa tuanya tetap menaburkan senyum, lalu tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Opa dan oma dalam ketidakberdayaan selalu mendoakan anak dan cucu.
Opa dan Oma juga selalu bilang terima kasih untuk makanan tawar yang disajikan oleh anak cucu. Terima kasih untuk sayur-sayur yang enggak ada rasa. Karena kalian sudah menjaga kesehatan Opa dan Oma. Berpikir positif. Ketika hati kita, pikiran kita berpikir positif, maka ada damai sejahtera. Maka Tuhan pun juga akan selalu mendengar keluh kesah Opa dan Oma. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada Opa dan Oma di masa tua sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di masa tua. Bahkan bukan hanya Tuhan yang memberikan anugerah dan damai sejahtera kepada Opa dan Oma, anak cucu kita pun juga akan semakin sayang kepada kita. Karena kita, orang-orang tua, juga selalu mengajarkan dan memberi teladan kepada anak cucu kita untuk selalu hidup dengan damai dan berpikir positif dalam kehidupannya. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita sudah mengisi hari-hari dan masa tua kita dengan sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Opa dan Oma. Amin. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. Allah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Opa dan Oma, mari kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami lansiamu yang tergabung dalam Pelkat PKLU Jemaat GPIB Zebaot Bogor, datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam ibadah Pelkat PKLU bulan November ini, kami kembali dikuatkan dan dibimbing oleh firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan bukan hanya memberikan aturan-aturan dan nasihat-nasihat kepada para imam-imam pada saat itu yang melayani bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Tetapi firman Tuhan ini juga mau menasihatkan kami, imam-imam dalam keluarga kami masing-masing, dalam panggilan kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai seorang opa, oma, bapak, ibu di tengah-tengah keluarga. Kami adalah imam-imam di keluarga kami. Bahwa firman-Mu menuntut kami untuk kami menjaga kekudusan hidup kami. Karena Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami hampiri adalah Allah yang kudus, yang tidak layak kami hampiri dalam kecemaran dosa-dosa kami. Hati yang penuh emosi,
pikiran yang negatif. Tetapi ketika kami menjaga hati kami, hidup kami, pikiran kami, dan menjaga kekudusan kami, maka kami pun juga akan dilayakkan untuk melayani Tuhan dan menghampiri hadirat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjaga hidup kami, terutama kami opa dan oma. Dalam usia lanjut kami, seringkali kami berhadapan dengan anak cucu ataupun juga orang-orang di sekitar kami yang sudah tidak mempedulikan kami. Anak cucu atau orang-orang di sekitar kami yang tidak lagi mau mendengar keluh kesah kami, yang tidak lagi mau mendengar curhatan kami sebagai lansia. Bahkan anak cucu yang juga mengabaikan kami, para orang tua, yang lebih banyak mereka menjadikan kami untuk menjaga cucu kami, menjaga rumah kami, atau menjaga apapun. Ya Tuhan, secara manusia kami merasakan tidak berguna. Secara manusia kami merasakan tidak berarti lagi dalam kehidupan ini. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak akan dapat menghampiri takhta Tuhan jika hati kami dan pikiran kami dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan ketersinggungan. Tetapi ketika kami selalu berpikir positif terhadap orang-orang di sekitar kami, kami pun juga selalu berpikir positif terhadap keadaan lingkungan di tempat kami tinggal, maka ada sukacita, ada damai sejahtera untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhanlah tempat curhat kami, Tuhanlah tempat keluh kesah kami. Tuhan pasti mendengar apa yang menjadi kesulitan kami, sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan berjanji akan menuntun kami, menggendong kami sampai masa tua kami sekalipun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami di masa tua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi spirit bagi kami para opa dan oma. Terlebih di masa pandemi ini, di mana aktivitas kami, kegiatan kami sangat terbatas. Kami harus lebih banyak di rumah. Kami sulit untuk berjumpa dengan kaum kerabat kami. Bahkan kami sudah tidak diperkenankan lagi di masa pandemi ini untuk kami beribadah tatap muka ataupun juga bermasyarakat di luar. Ya Tuhan, ketika hati dan pikiran kami berpikir positif bahwa semua itu dilakukan demi kesehatan kami, biarlah kami boleh mensyukuri situasi dan keadaan kami ini, dan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena anak cucu kami menginginkan kami para opa dan omanya tetap sehat untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk Pelkat PKLU di Jemaat GPIB Zebaot. Tuhan berkati pengurus Pelkat PKLU, baik pengurus inti maupun juga pengurus di sektor-sektor di pusat. Tuhan juga berkati mereka di dalam upaya-upaya mereka untuk memberikan spirit, mengkoordinir kaum lansia-Mu, terutama di masa pandemi ini, agar pengurus juga boleh terus menyapa para opa dan oma di rumah mereka masing-masing, meskipun tidak bisa secara langsung, tapi mereka bisa melakukannya dengan teknologi digital, ataupun lewat handphone, ataupun juga lewat media sosial lainnya. Ya Tuhan, berkati rencana-rencana kegiatan kerja Pelkat PKLU. Biarlah apa yang direncanakan juga seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi para opa dan oma di rumah mereka masing-masing. Dalam pergumulan mereka, kiranya Tuhan juga mau campur tangan di dalamnya. Berkati opa dan oma di masa tuanya, agar opa dan oma terus tetap menjaga kesehatan mereka.
Jika ada yang berada dalam kelemahan tubuh fisik, kiranya tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa berkenan menjamah mereka, memulihkan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi pemulihan dan kesembuhan opa dan oma. Ya Tuhan, berkati juga anak cucu mereka dalam aktivitas dan kehidupan mereka masing-masing, terutama anak cucu mereka dalam pekerjaan, dalam sekolah, agar di masa pandemi ini anak cucu mereka pun juga boleh terus mendapatkan rezeki untuk hidup dan masa depan keluarga mereka. Pakailah opa dan oma sebagai alat penyalur berkat-Mu ya Tuhan, bagi anak cucu, juga bagi orang-orang di sekitar mereka, agar melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan oleh karenanya. Terima kasih untuk tim Infocom yang terus memfasilitasi untuk kami bertemu, berjumpa lewat daring. Kiranya Tuhan memberkati tim Infocom dalam upaya dan jerih payah mereka. Berkati juga pro kantor, berkati juga organis pianis, berkati juga opa dan oma yang bertugas melayani dalam ibadah secara daring pada hari ini. Kiranya apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi hidup dan masa tua mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan agar virus corona ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini, dari bumi Indonesia, khususnya dari bumi Bogor ini, sehingga kami pun juga boleh merasakan kehidupan yang lebih baik lagi, dan COVID-19 ini pun juga tidak menghantui aktivitas kerja dan peribadahan kami, dan gereja-gereja Tuhan boleh kembali lagi dipenuhi oleh umat-umat Tuhan untuk berjumpa, bertemu, beribadah dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, sahuti, sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
yang dikasihi Kristus, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati hidup dan persembahan yang Oma Opa berikan. Kita masuk di dalam nyanyian persembahan Gita Bakti 82 ayat 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Doa syukur. Oma Opa, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan yang diberikan dengan penuh sukacita ini. Layakan dan jadikan persembahan ini untuk dipakai dalam melaksanakan pelayanan kasih bagi sesama maupun bagi pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sudilah kiranya merahmati kami agar damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi hati dan jiwa kami, serta terang-Mu menuntun jalan hidup masa tua kami. Amin. Kita masuk di dalam warta PKLU. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengikuti acara ibadah syukur PKLU bulan November. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan atas nama pengurus, kami ucapkan terima kasih untuk multimedia yang telah bekerja dengan tulus untuk berlangsungnya acara ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saudara. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Siska yang telah memimpin kebaktian ini. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Pendeta. Dan sesudah acara ini akan diputarkan acara pertukaran pengurus lama ke pengurus baru. Mohon agar saudara-saudara sekalian untuk duduk sementara untuk mendengarkan atau melihat pertukaran pengurus ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberi kesehatan yang baik untuk kita. Terima kasih. Amin.
Oma Opa, saatnya kita kembali melakukan ibadah aktual di tengah keluarga dan masyarakat. Tetaplah berusaha untuk berbuah agar dapat menjadi berkat di ladang milik Tuhan, serta tetap menjalankan protokol kesehatan. Oma Opa dipersilahkan berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran Oma Opa kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih sekarang dan selama-lamanya.